Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita sekarang adalah desimal dan interval. Nah, ini coba kalian hitung hasil dari ini akar 2, akar 9 sampai akar 3 ini menggunakan kalkulator. Nah, setelah dihitung menggunakan kalkulator diperoleh seperti ini. Nah, di antara bilangan desimal tersebut, kita lihat apa perbedaannya. Nah, ini akar 2 1,414, 213 dan seterusnya. Akar 9 3, akar 11 3,333166624 dan seterusnya. Pi sama dengan 3,141,592 dan seterusnya. 1/8 sama dengan 0,125, 3/11 sama dengan 0,2727 dan seterusnya. Jika kita lihat ini terdapat perbedaan. Yang ini dia setelah koma ini angkanya tidak berulang. Yang ini juga tidak berulang, ini tidak berulang, ini tidak berulang. Tapi kalau yang ini 0272727 itu berulang. Yang ini jelas berhingga 1/8 sama dengan 0,125000. Yang 3/7 ini dia berulang, 428571 ini ke belakangnya 428571 terus berulang ke belakangnya. Nah, sehingga kita dapat mengetahui bahwa desimal yang berulang itu disebut rasional, desimal yang tidak berulang itu disebut irasional. Nah, coba mana yang rasional? Mana coba? Nah, ini berarti yang rasional itu adalah yang nomor 1, nomor 2, nomor 5, sedangkan nomor 3 dan nomor 6 ini irasional. Nah, bagaimana cara mengubah bentuk desimal berulang ke dalam bentuk pecahan? Nah, ini caranya. Kita lihat digit yang berulangnya. X itu digit yang berulangnya adalah 3 digit, sehingga ini X yang semula 0,13636 dan seterusnya kita kalikan 1000 ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini 1000X sama dengan 136,136,136 dan seterusnya. X sama dengan 0,136 dan seterusnya. Sehingga ini dikurangi, yang atas kurangi bawah, diperoleh 99X sama dengan 136, sehingga X-nya adalah ini. Nah, selanjutnya kalian latih ya, buktikan bahwa yang ini adalah bilangan buktikan bahwa ini bilangan rasional atau irasional. Nah, yang tadi juga ada yang salah ketik ya. Yang ini tuh harus ini dibulatkan ini. Nah, ini kalian nanti coba. Selanjutnya bilangan real itu ada bilangan rasional dan bilangan tak rasional. Jadi himpunan bilangan real itu terdiri dari himpunan bilangan rasional dan bilangan tak rasional. Bilangan rasional itu desimal berulang, sedangkan bilangan tak rasional desimal tak berulang. Berikutnya kerapatan. Kita ambil sembarang dua bilangan real, yaitu X dan Y. Maka ada bilangan real yang lain yang besarnya X tambah Y bagi 2. Misalnya ini nih, X-nya sama dengan 0,31234518, Y-nya sama dengan 0,312342. Maka ada bilangan real antara X dan Y. Caranya tinggal yang X tambah Y bagi 2. Seperti itu. Pertidaksamaan. Menyelesaikan suatu pertidaksamaan. Misalkan 4X lebih dari 3. Nah, maka solusinya menjadi X lebih dari 3/4. Ke kanan ya.
Nah, ini penulisan himpunan dan penulisan selang. Grafiknya bisa kalian tulis nanti, ini X lebih dari A dan X kurang dari B. Selangnya AB, maka grafiknya akan seperti ini ya. Nah, ini A bulatan kosong, ini juga bulatan kosong. Nah, ini X lebih dari A. Nah, ini A, ini B. Seperti itu. Nah, ini untuk X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, penulisan selangnya adalah kurung siku, seperti ini. Maka grafiknya akan menjadi bulatan penuh. Seperti ini. Nah, yang tadinya bulatan kosong, karena ada sama dengannya jadi bulatan penuh. Nah, untuk X kurang dari B, ini berarti ke kiri itu negatif tahingga, kemudian ini B, X kurang dari B, maka grafiknya akan seperti ini, X kurang dari B. Nah, dia akan ke sini. Ini B, ini X kurang dari B ya. Nah, nanti coba kalian latih pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan berikut nanti dilatih ya, dikerjakan. Selanjutnya nilai mutlak. Nilai mutlak dari bilangan real X ditulis dengan seperti ini, garis tegak X didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 1. Nah, apakah benar akar dari 25 sama dengan plus minus 5? Untuk menjawab ini, kembalikan pada definisi. Definisinya yaitu akar X kuadrat sama dengan nilai mutlak X. Sehingga akar 25 itu sama dengan 5, bukan plus minus 5. Seperti itu. Nah, ini teorema sifat-sifat nilai mutlak. Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y dan Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Dan seterusnya. Silahkan kalian bisa pahami ini. Untuk setiap A lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari sama dengan A dan X kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat. Ini kemudian nilai mutlak X lebih dari sama dengan A jika dan hanya jika X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A dan X kuadrat lebih dari sama dengan A kuadrat. Nah, ini contohnya nilai mutlak 7 sama dengan 7, nilai mutlak 0 sama dengan 0, nilai mutlak negatif 8 sama dengan 8. Nah, nanti selesaikan pertidaksamaan ini ya. Nah, ini saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.